kita ini manusia akhirat. Cuman singgah di dunia sebentar itu. Cuman tinggal singgah di dunia sebentar ini menentukan akhirat. Maka cara supaya kita tetap istiqomah banyak berzikir kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan itu menunggangi kita. Jathimun ala qalbi ibni Adam, nongkrong di kolbunya ibni Adam. Ketika ibni Adam itu manusia itu berzikir kepada Allah, setan menjauh. Tetapi ketika manusia itu tidak berzikir kepada Allah, setan nempel ke kolbu kita. Bahasa di dalam kitab Minahus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau berkata bahwa setan itu nunggangin kita bagaikan manusia menunggangi kuda. Jadi kita tiap saat ini ditunggangi setan, tiap saat, kecuali kalau kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita tidak ditunggangi setan. Tuh, ngeri ya. Maka waktu saya ditalkin oleh pengarsa Abah itu tahun 94, beliau bilang, kita tiap hari gendong setan. Kata beliau begitu ya. Ya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita di dalam mengambil keputusan, yang pertama yang kita prioritaskan adalah ridho Allah. Nah itu, hawa nafsu apa ridho Allah. Kalau hawa nafsu pengennya zikirnya dikit, nah ridho Allah zikirnya banyak. Hawa nafsu pengennya tidur. Nah itu kan, ya Allah, kita milih terus tuh. Tiap saat dalam satu hari berapa kali kita harus decision making, hawa nafsu atau ridha Allah, hawa nafsu atau ridha Allah. Maka doa yang biasa kita baca, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan yang sering doa begitu dalam decision making, yang diprioritaskan adalah ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Dalam decision making juga, pengambilan keputusan, yang dia prioritaskan adalah akhirat. Kenapa? Akhirat itulah masa depan yang abadi. Kita ini manusia akhirat, cuman singgah sebentar. Kalau kata Ebit Giade, dunia hanyalah persinggahan, itu ya. Bagi siapa? Oma ya? Bukan Ebit. Bagi sebuah perjalanan panjang, gitu ya. Wah, jreng. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nah, jadi ketika ngambil keputusan nih Bapak Ibu, keputusan A duitnya gede, bisa dapat promosi, bisa disenengin sama manusia, tapi Allah murka. Tapi akhirat hancur. Keputusan B, pahit, nggak dapat apa-apa, bisa dibenci, tapi Allah ridho, akhirat bagus. Nah itu ya. Nah ini decision making itu. Jadi liman kana yarjullah wal yaumal akhir, gitu di dalam decision making itu. Pertama, hawa nafsu atau ridho Allah. Nah itu. Yang kedua, membangun dunia atau membangun akhirat. Itu. Maka orang yang bisa mengikuti Rasul, syaratnya pertama, dia prioritasnya dia ridho Allah daripada hawa nafsu. Yang kedua, orientasinya akhirat. Maka orang yang orientasinya dunia nggak bakal bisa ngikuti Nabi, nggak bakal bisa istiqomah, dijamin. Nah itu ya, orang yang orientasinya dunia. Maka di dalam syarat mengikuti Nabi ini yang kedua adalah wal yaumal akhir. Kita lihat Nabi oleh Abu Thalib didatengin Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib didatengin oleh kafir Quraisy. Abu Thalib, itu ponakan ente teriak-teriak dakwah Tuhan baru. Bilangin nama ponakan ente, berhenti dakwah atau kita bunuh bareng-bareng. Akhirnya Abu Thalib bilang,
Oke deh kalau begitu saya sampaikan, wahai ponakanku yang aku sayangi, ini orang-orang kafir Quraisy bilang begini, kalau kamu nggak berhenti dakwah maka kamu akan dibunuh bareng-bareng. Kira-kira Nabi Muhammad bagaimana di dalam mengambil keputusan? Ridho manusia atau ridho Allah? Ridho Allah. Orientasi dunia atau akhirat? Akhirat. Maka beliau istiqomah. Yang ketiga dulu deh langsung biar lengkap. Yang ketiga karakternya wa dzakarallaha katsira, dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini toolsnya ya, toolsnya. Tools agar bisa mengikuti Nabi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan, yang diingat Allah, yang diingat Allah, ridho Allah, aku membangun akhirat. Terus yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah pentingnya zikir khafi. Nah itu. Maka Rasulullah SAW mengambil keputusan, pokoknya aku tetap dakwah meskipun keluargaku meninggalkan aku tetap tidak meninggalkan dakwah. Alhamdulillah. Maka Abu Thalib berkata, kalau begitu saya tidak akan mengizinkan mereka masuk menyentuh engkau kecuali aku sudah terbujur kaku di atas tanah, kata Abu Thalib. Masya Allah, itu ya. Abu Thalib jadi ikut-ikut istiqomah dah, itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu tawaran berikutnya dikasih perempuan yang cantik. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu berhenti dakwah, udah deh aku kasih perempuan yang paling cantik deh, gitu kan? Kira-kira Nabi Muhammad berhenti nggak berdakwah? Enggak. Kenapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Lagi-lagi tiga ini. Yang dia cari bukan ridho manusia. Yang dia cari bukan dapat perempuan, tetapi yang dicari adalah ridho Allah. Nah itu ya, wal yaumal akhir, nggak apa-apa nggak dapat cewek cantik itu, ntar juga dapat, gitu kan? Ya di sono banyak. Kalau kata kakak saya itu, kalau di Indonesia ngelihat perempuan cantik, dia ke belakang ngikutin. Kalau di Mesir nggak, ngelihat perempuan cantik nggak usah ngikutin. Ntar juga di depan ada lagi, katanya gitu ya. Ya Allah itu. Nah, kata Nabi ditawarin perempuan cantik nggak mau, biasa aja gitu kan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga Nabi ditawarin juga untuk menjadi orang yang crazy rich. Tetapi lagi-lagi liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Beliau ngambil keputusan yang dia cari ridha Allah yang beliau cari. Wal yaumal akhir, yang penting akhiratnya itu bagus. Nah itu wa dzakarallaha katsira, dan beliau selalu ingat kepada Allah dalam qalbu, sehingga menjadi istiqomah karena yang ditatap Allah. Terus ingat kepada Allah, gitu kan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Rasulullah SAW menjadi pribadi yang istiqomah. Maka kita juga begitu nih, sehari-hari kita decision making, baik dalam rumah tangga maupun dalam bisnis, dalam studi, dalam aktivitas, dalam dakwah. Maka kita tiga hal ini nih, yang penting Allah ridho, orientasinya akhirat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi kesel sama istri, lalu yang dia ingat adalah Allah. Ya Allah, iya ya, Engkau menitipkan istri kepada aku, itu amanat dari Engkau ya Allah. Meskipun ngeselin nggak apa-apa, yang penting Engkau ridho. Nah itu ya, adem, auto adem. Nah itu kalau ridho Allah begitu tuh. Kesel sama suami, ya Allah, ini suami ngeselin banget gitu ya, mana galak banget lagi ya Allah, tapi Engkau tetap perintahkan aku untuk mengabdi kepada suami ya Allah. Aku mengabdi dalam rangka menggapai ridho-Mu. Alhamdulillah, adem akhirnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau tujuannya adalah ridho Allah, maka kita menjadi adem. Nah, selanjutnya kita biasa di dalam di dalam manakib itu ada pembacaan tambih. Tambih itu yang pertama, ulah
ngewa ka ulama anu sajaman. Yang kedua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Yang ketiga ulah meriksa murid batur. Yang keempat ulah medal sila upama kapanah. Yang kelima kudu asih kajalma anu mikang ngewa ka maneh. Wah, bahasa Indonesia aja lah ya. Yang pertama, jangan membenci kepada ulama sejaman. Bapak Ibu, banyak yang lulus riyadhah melek, lulus riyadhah zikir, lulus riyadhah mandi, lulus riyadhah enggak makan ini, enggak makan itu, tapi enggak lulus riyadhah tambih. Hatinya masih ada kebencian kepada ulama sejaman. Ya Allah, kita cek lagi nih, hati kita masih ada benci enggak kepada ulama itu. Kalau kepada ulama masih benci, berarti enggak lulus riyadhah tambih. Nah itu ya. Yang kedua apa butir tambih? Ulah nyalahkan karena pengajaran batur. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk mencari aibnya sehingga lupa aib manusia. Maka dalam tambih disampaikan jangan nyalahin. Yang ketiga ulah meriksa murid batur. Jangan meriksa murid orang lain, nggak usah. Mendingan kalau mau meriksa diri sendiri aja. Nah itu ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sering meriksa diri sendiri itu. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ahli zikir hendaklah menjadi ahli muhasabah. Kalau ada sombong, yang sombong kita. Kalau ada dengki, ini jangan-jangan kita yang dengki. Kalau ada bahasan tentang males, jangan-jangan kita yang males, gitu ya. Kalau ada lalai, jangan-jangan kita yang lalai. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ulah meriksa murid batur, jangan meriksa. Lagi-lagi banyak lulus riyadhah zikir, puasa, mandi, tapi nggak lulus riyadhah tambih, meriksa kesalahan orang lain mulu. Ya Allah, ini nggak lulus riyadhah tambihnya. Yang keempat, ulah apa tuh? Medal sila upama kapana. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Addil amanata ila ahliha, wala takhun man khonaka." Tunaikan amanah kepada orang yang berhak dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Wah, luar biasa ya hadis ya. Dia udah khianatin saya, udah saya khianatin lah. Ini jangan nih. Di dalam hadis wala takhun man khonak, jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Dalam bisnis juga begitu tuh. Kadang-kadang saya dibego-begoin. Kenapa? Tip. Udah tahu dia mengkhianati elu, betul-betul dia nggak mikirin lu. Lu mikirin dia banget supaya nggak menyalahi kesepakatan. Lu ngapain? Udah lu khianatin aja, kan dia udah khianatin. Bukan begitu. Wala takhun man khonaka, jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang keberapa ya? Keempat ya? Kelima ya? Kudu asih kajalma anu mikang ngewa kamane, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sil man qata'aka wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Sil, sambungkanlah, man qata'aka, orang yang memutus silaturahim, wa a'ti man haramak, berikanlah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, wa'fu amman zalamak, dan maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajarkan zikir oleh guru kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan kita zikir. Kesel sama suami zikir sembuh, kesel istri zikir
sembuh. Kesel anak, zikir, sembuh. Kesel orang tua, zikir, sembuh. Kesel sama tetangga, zikir, sembuh. Itu ya. Maka akhirnya sikap kita menjadi sikap yang baik. Maka orang yang sudah tujuannya Allah, dia betul-betul memang hidupnya untuk Allah, bukan untuk yang lain, maka insya Allah dia bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya ulangin lagi, dulu saya pernah ikut pelatihan yang trenernya orang Amerika, baru datang ke Indonesia. Dia bilang di Indonesia ini kalau saya nyupir mobil niscaya saya nggak bisa, mepet-mepet, motor-motor mepet-mepet, wah saya nggak bisa jalan nih, kata si bule itu ya. Lalu dia nanya di dalam training itu, kita nih kerja untuk apa? Ada yang jawab, we work for money. Yes, we work for money. Who else? Siapa lagi? Lalu saya jawab, we work for Allah, we work for God. Kita bekerja untuk Allah. Kata dia, God? Oke, kata dia gitu ya. Who else? Siapa lagi? Dia belum puas sama jawaban saya. Lalu ada orang jawab lagi yang ketiga, oke, you. Kata dia, we work for money. We work for my family. Yes, we work for family. Ini yang bener yang begini nih, kata si bule, begitu kan? Oh iya, kata bule, we work for family. Artinya kerja itu untuk membahagiakan keluarga. Bagi saya nggak cukup. Bagi orang mukmin ya, bagi orang mukmin nggak cukup. Bekerja betul untuk membahagiakan keluarga as long as, selama sesuai dengan ridho Allah. Jadi pada hakikatnya tujuan akhirnya adalah ridho Allah. Ya Allah, mereka Engkau titipkan kepada aku, ya Allah, ini amanah dari Engkau. Aku akan lakukan apapun demi membahagiakan mereka karena mematuhi perintah-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, enak. Jadi kalau kerja keras tujuannya ridho Allah, enak. Entar anak bagaimana terserah, yang penting Allah ridho. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, emang beda kerja untuk keluarga dengan kerja untuk ridho Allah, beda. Kalau kerja untuk keluarga, apapun akan aku lakukan, yang penting keluarga bahagia. Everything I do it for you. Nah itu ya, pokoknya yang penting kamu bahagia, aku akan lakukan apapun. Nah itu halal haram hantam. Tetapi kalau dia kerja untuk ridha Allah, istrinya bilang, Mas, itu sama-sama kerja di pabrik, yang itu udah punya Fortuner, ini Mas masih pakai Astrea Supra, begitu kan? Pokoknya aku nggak bahagia kalau belum punya Fortuner yang tinggi kayak begitu, gitu kan? Belum punya Pajero yang tinggi kayak begitu. Kata suaminya, adek kan tahu anak kita 10, udah gitu gaji saya juga cuman 10 koma gitu ya, tanggal 10 udah koma. Maka udah anak-anak kita ini 10 pada sekolah semua, pada kuliah semua, pada berhasil semua, itu aja udah bagus. Pokoknya aku akan lakukan apapun demi membahagiakanmu selama, ada selamanya nih, sesuai dengan ridho Allah. Nah maka orang yang seperti itu insya Allah bisa mengikuti Rasul tuh. Kalau kita naik kereta, naik dari Jatinegara, pengen ke arah Cikampek, Bekasi lah, Cikarang ya. Lalu ternyata keretanya arah Jakarta Kota, nyampe nggak kira-kira? Nggak nyampe. Ridho Allah itu arah kita. Hidup kita ini arahnya apa? Gitu. Kalau arahnya hanya dunia, dijamin nggak bisa mengikuti sunnah Rasul, nggak bisa mengikuti Rasul. Dijamin nggak bisa istiqomah. Nah itu ya, karena kunci istiqomah adalah zuhud. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita nih yang sedang berjuang, orang-orang baik. Saya kenal beliau itu ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada beliau, amin. Sehingga beliau ini orang-orang yang tetap menegakkan kebenaran, orang-orang yang zuhud, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nggak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Intinya kalau banyak-banyak ntar juga luber, ntar nggak pada ingat ya. Jadi kalau ingin ikut Rasul, 3 syaratnya apa? Yang pertama, ridho Allah. Yang penting Allah ridho. Nah yang kedua, orientasinya
akhirat. Maka dalam decision making, pengambilan keputusan, pertama Allah ridho apa enggak. Yang kedua, ini membangun akhirat atau menghancurkan akhirat. Dunia cuman sebentar, cuman satu tetes. Yang penting seandainya harus ada pilihan dunia atau akhirat, yang penting akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga apa? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ikhlas awalnya, tapi di tengah jalan setan bisa menyelewengkan. Maka cara supaya kita tetap istiqomah, banyak berzikir kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan itu menunggangi kita. Jathimun ala qalbi ibni Adam, nongkrong di kolbunya ibni Adam. Ketika ibni Adam itu, manusia itu berzikir kepada Allah, setan menjauh. Tetapi ketika manusia itu tidak berzikir kepada Allah, setan nempel ke kolbu kita. Bahasa di dalam kitab Minahus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau berkata bahwa setan itu nunggangin kita bagaikan manusia menunggangi kuda. Jadi kita tiap saat ini ditunggangi setan, tiap saat, kecuali kalau kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita tidak ditunggangi setan. Tuh, ngeri ya. Maka waktu saya ditalkin oleh pengarsa Abah itu tahun 94, beliau bilang, kita tiap hari gendong setan. Kata beliau begitu ya. Ya Allah, baru akhir-akhir pas baca Minahus Saniyah, oh ini yang dimaksud gendong setan. Tiap hari kita ditunggangi setan, kecuali saat kita berzikir kepada Allah, setan gak menunggangi kita. Tuh kan, makanya yang bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang zikirnya banyak. Orang yang banyak lupa kepada Allah ya ditunggangi terus. Dibelokin kanan, ada angin barat ikut ke barat gitu ya, dibelokin oleh setan ke kiri. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam berzikir kepada Allah, dalam pilihan-pilihan hidup, dalam mengambil keputusan. Tujuannya ridho Allah, orientasi akhirat, dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tools di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil pilihan, di dalam menapaki hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq.